dari semua produsen-produsen yang ada ini, itu nggak ada ini vaksin merah putih. Vaksin merah putih di mana ini tempatnya? Karena vaksin ini memang cocoknya pada usia 18 sampai 59. Jadi sekarang kalau diperluas di atas 59, ini vaksinnya berubah ini. Artinya mampu mengcover yang di atas 59 tahun, 60 dan seterusnya. Ini vaksin yang mana lagi nih yang boleh di atas 59 tahun itu? Sehingga ada perluasan seperti ini. Dan dibolehkan kepada yang komorbid. Kemarin kalau nggak salah komorbid ini nggak masuk ini. Bagaimana jika seseorang tidak mau divaksin? Nah ini apa ini? Ya kalau nggak mau divaksin, jangan-jangan nanti kalau nggak mau didenda, dikurung. Penuh itu penjara. Belum selesai uji klinisnya, kita sudah mau suntik. Terawan dan juga ada Pak Budi di situ. Di sana itu kan produsen itu ada 6 perusahaan kalau nggak salah. Hari ini dipaparkan ke kita tinggal 5. Berarti ketika rapat kemarin itu belum final itu, berarti strategi planningnya itu, perencanaannya, strategisnya itu belum ada. Akhirnya berubah sekarang. Ada 5, nanti tolong dijelaskan. Dan itu ada termasuk di dalam Permenkes kalau nggak salah ya, ada di Permenkes. Jangan-jangan Permenkesnya udah berubah lagi nih. Nah, itu kan. Ini perubahan-perubahan Permenkes seperti ini apa sih alasannya gitu? Itu kan perlu dipertanyakan. Apakah mungkin produsennya dianggap produknya nggak layak disuntikan ke rakyat Indonesia? Atau mungkin ada hal lain gitu yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka begitu. Ya, mohon maaf nih. Kemudian yang berikutnya pertanyaan terkait dengan produsen ini, dari semua produsen-produsen yang ada ini, itu nggak ada ini vaksin merah putih. Vaksin merah putih di mana ini tempatnya? Kalau nggak salah saya katanya sudah hampir 60% nih pelaksanaan vaksin merah putih. Nanti bisa Pak Menteri atau Dirut Bio Farma yang menjelaskan. Kenapa kok nggak ada dari total kebutuhan 426 juta sekian ini malah vaksin merah putihnya nggak ada di dalam daftar ini. Berarti kita semua beli dari luar. Padahal kita tahu kita mampu untuk memproduksi. Kalau untuk tahap awal ini saya setuju kita beli, nggak apa-apa, untuk memenuhi permintaan Presiden supaya kita segera melakukan vaksinasi. Tapi kalau sampai selesai ini semuanya beli, ini kan aneh juga. Lalu ngapain kita sekarang melanjutkan penelitian untuk memproduksi dalam produk vaksin merah putih yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, ini kan jumlah produk vaksin yang akan kita beli itu kan beda-beda nih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kalau tidak salah negosiasinya kan masih banyak yang belum selesai dan belum tuntas. Dan dari apa yang dipaparkan di sini, kelihatannya yang sudah terencana itu baru 329 juta dari total kebutuhan 426 juta sekian itu. Berarti ada selisih kurang lebih 100 juta. Nah kalau 100 jutanya nggak terpenuhi Pak Menteri, ini kan berarti nggak bisa kita suntikan total untuk kebutuhan total 70% dari populasi kita. Berarti kan ada masalah di sini nih. Nah saya minta tolong nanti penjelasan kekurangan yang 100 juta sekian itu kira-kira bagaimana mensiasatinya. Apakah nanti bisa dipastikan bahwa produsen-produsen ini pasti akan bisa memenuhi atau tukar Permenkes lagi untuk cari produsen lain gitu. Kan bisa jadi begitu. Nah ini jadi penting sekali. Kemudian yang berikutnya, pada halaman berikutnya itu tentang rencana delivery vaksin ini saya lihat bagus ini perencanaan. Tapi pertanyaan pertama saya, Presiden itu mengatakan vaksinasi ini 18 bulan kalau nggak salah. Berarti 1,5 tahun. Tapi dalam perencanaan yang ada di sini ini malah tahun 2022 pun ada. Berarti lebih dari 18 bulan dong. Nah ini dijelaskan juga. Yang mana yang 18 bulan, mengapa ada tahun 2022, dan seperti apa misalnya yang akan dilakukan pada tahun 2022 itu. Kemudian Ibu Ketua yang baik hati,
ya enggak, supaya jangan marah. Ini kan ada nama-nama produsen di sini nih, ada Novavax, ada Covax dan seterusnya, itu ada tanda bintangnya di situ. Saya lihat ini, ada tanda bintangnya. Yang enggak ada tanda bintang Sinovac. Ini tolong dijelaskan kenapa ada tanda bintang, ada yang tidak pakai tanda bintang. Kelihatannya kalau yang pakai tanda bintang ini belum jelas, artinya belum tuntas diskusi dengan mereka itu. Sementara yang Sinovac udah jelas, berarti sampai hari ini, dalam kesimpulan saya ini sementara, yang sudah fix mampu menyediakan vaksin untuk bangsa Indonesia, ya, sekali lagi ya, untuk bangsa Indonesia adalah Sinovac. Nah berarti yang lain ini masih tanda tanya lah, artinya itu perlu diperjelas oleh Pak Menteri. Yang berikutnya pertanyaan saya, rapat terakhir di sini dengan Menteri Kesehatan yang lama, Profesor Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, ya. Disebutkan bahwa target sasaran, usia target sasaran yang akan kena vaksin ini atau yang divaksin itu adalah 18 sampai 59 tahun. Semua dengar itu di sini. Tapi hari ini saya lihat dalam paparan Pak Menteri ada perluasan target sasaran di atas usia 59 tahun. Pertanyaannya, mengapa ada perluasan? Dulu jawabannya adalah, kalau tidak salah nanti tanya itu dulu. Karena vaksin ini memang cocoknya pada usia 18 sampai 59. Jadi sekarang kalau diperluas di atas 59 ini vaksinnya berubah ini. Artinya mampu mengcover yang di atas 59 tahun, 60 dan seterusnya. Ini vaksin yang mana lagi nih yang boleh di atas 59 tahun itu? Sehingga ada perluasan seperti ini. Dan dibolehkan kepada yang komorbid. Kemarin kalau nggak salah komorbid ini nggak masuk ini. Ini tolong nanti dijelaskan lagi kenapa ada yang seperti ini. Perubahan-perubahan usia ini saya kira menjadi penting sekali supaya kami bisa menjelaskan ke masyarakat. Yang berikutnya, di sini dijelaskan bahwa ya masih terkait dengan usia 60 tahun tadi ke atas, bahwa keamanan vaksin ini untuk kelompok usia tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil uji klinis tahap ketiga. Nah sekarang pertanyaannya kan uji klinis tahap ketiganya katanya udah mau selesai tapi bulan Maret. Berarti kan belum. Tapi sudah direncanakan akan diberikan pada usia yang 60 tahun ke atas tadi. Nah ini tolong dijelaskan lagi, ini terkait dengan ini Pak Menteri. Yang berikutnya, yang ingin saya tanyakan adalah soal strategi untuk mendata masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi ini. Kalau yang tenaga medis, para pekerja kesehatan kita dan TNI Polri dan seterusnya, kalau saya kira itu tidak masalah karena itu sudah terdaftar. Mereka namanya ada dan kita dorong mereka untuk mendapatkan vaksinasi pertama supaya mereka kebal dulu. Supaya mereka bisa merawat dan melayani kita semua. Tetapi Pak Menteri, yang saya tanya adalah, ini sistem registrasi SMS ini. Pada rapat yang lalu saya tanya juga ini. Itu kan mau nanti daftarnya lewat SMS. Jadi orang yang SMS begitu dia terima, kalau lihat daripada skema yang dibuat di sini, kalau orang sudah terima lalu dia mendaftar lewat smartphone. Kalau tidak lewat smartphone, melalui TNI, Babinsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, Pak Menteri, katakanlah tiba-tiba ada Dr. Ripka Ciptaning ini, dapat SMS dia, disuruh dia daftar, disuruh registrasi, tapi dia tidak mau. Tidak mau dia divaksin. Karena bagi dia, vaksin itulah hak. Hak itu boleh diambil, boleh enggak? Bukan kewajiban. Kewajiban itu bayar pajak. Ya enggak? Tapi kalau divaksin, itu kan hak dia. Dia boleh mau, boleh tidak mau. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seseorang tidak mau divaksin? Karena kalau banyak orang divaksin,
Ini kan akibatnya tidak tercapai sasaran yang 70%. Apa langkahnya? Apakah sudah ada skema yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu? Saya sih berharap ya seluruh rakyat Indonesia yang kena, yang didaftar itu langsung segera dia untuk divaksin. Kita dorong itu. Tetapi kan harus ada skema lain. Bahwa kalau mereka nggak mau, bagaimana? Dan faktanya ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mau. Apa mereka harus dihukum? Saya dengar DKI, ini ya DKI ini Pak Menteri, katanya mau kasih hukum denda 5 juta. Jadi kalau 5 orang di keluarga itu, ya 5 orang di keluarga itu yang dapat terima SMS wajib vaksin, tahu-tahu 5-5-nya nggak mau divaksin. Berarti mereka harus bayar 25 juta. Itu angka yang cukup besar. Nah ini apa ini? Ya kalau nggak mau jangan-jangan nanti kalau nggak mau didenda, dikurung. Penuh itu penjara. Lowong sekarang aja itu yang apa namanya ketika Covid ini merajalela di Indonesia, penjara kita kan dikurangi itu, Kak Rifka, disuruh keluar mereka yang supaya untuk menghindari penularan karena kita ini over capacity penjara kita itu. Nah, tolong Pak Menteri ini tolong kita pikirkan juga, ini dijawab secara arif ini apa yang akan kita lakukan. Berikutnya, ini untuk Pak Menkes juga masih ya. Soal rumah sakit tadi, Pak Menteri mengakui bahwa ketersediaan bed di rumah sakit kita semakin hari kan semakin penuh. Bahkan mohon maaf ini Pak Prof Kadir itu sering sekali kita SMS tuh, kita WA. Minta tolong Prof, ini ada famili saudara kita yang tidak bisa kita tinggalkan, tuh harus dibantu gitu. Untuk nyarikan bed saja di rumah sakit tuh. Dan kadang-kadang nggak gampang Prof Kadir itu, bisa nunggu sampai 2 jam juga tuh. Karena beliau akan telepon beberapa rumah sakit, itu artinya memang ketersediaan bed kita itu sangat terbatas. Pertanyaan saya Pak Menteri, ini soal rumah-rumah sakit swasta ini. Saya sudah katakan ada beberapa rumah sakit swasta yang nggak mau kok dia merawat COVID ini. Tidak mau. Oh kalau dikatakan, oh ini karena rumah sakitnya tidak standar banget, dia bahkan standar internasional. Justru dia kalau merawat COVID ini takut nanti image rumah sakitnya buruk begitu, maka dia nggak mau terima itu. Dipindahkan ke tempat lain. Nah ini tolong, ini sanksinya apa? Tadi kalau Pak Menteri mengatakan kita instruksikan kepada seluruh rumah sakit pemerintah, itu kan pemerintah. Kalau itu mah gampang. Tapi yang swasta ini kan punya dia, punya swasta. Tapi regulasinya kan kita yang ngatur. Dia juga ikut daftar di BPJS. Nah kalau pasien BPJS dia mau ambil. Tapi begitu ada pasien COVID nggak mau ambil, ini apa ini? Ini mengakibatkan banyak sekali orang yang katakanlah tidak bisa tertampung di rumah sakit, akhirnya sekarang banyak yang meninggal Pak. Saya contoh nih Pak Menteri, Wakil Rektor 3 kalau nggak salah, Universitas Terbuka kemarin, itu dirawat di rumah sakit kecil di Brawijaya di Sawangan sana, Depok situ. Dia minta tolong ke saya, rektornya minta tolong ke saya carikan rumah sakit tuh. Saya telepon Pak Kadir itu sama Pak Aco ya. Memang lama ya, agak-agak berapa jam itu baru dapat. Tapi karena nunggu lama, Prof Kadir itu saturasi pernapasannya di bawah 65%. Mereka bilang sama saya, Pak Aco bilang, Pak kalau ini dipindah ini orang yang meninggal. Saya tanya keluarganya mau nggak? Akhirnya keluarganya mengatakan silakan Pak dipindah saja karena di sini pun nggak ditangani karena alatnya nggak cukup, dokternya nggak ada. Begitu diangkat ke ambulans, ini orang meninggal dunia. Ini pejabat kampus besar Universitas Terbuka yang mahasiswanya lebih dari 250.000 orang. Meninggal karena tidak ada tempat. Nah ini tolong Pak Menteri yang soal swasta ini loh. Diseriusi, jangan sampai sesuka hati juga di Republik ini. Ini kita lagi dalam emergency gini ya sudah. Emergency use authorization aja dikeluarkan, masa emergency mereka nggak bisa dipakai untuk COVID-19? Nah, ini pertanyaan yang saya kira perlu kita titipkan kepada Pak Menteri untuk diselesaikan. Kemudian berikutnya begini, yang soal tenaga medis ini Pak Menteri. Ini kan ada penambahan tenaga medis ini. Saya setuju Pak. Bahkan saya dukung Pak Menteri yang soal regulasi STR. Yang selama ini di Komisi 9 juga kita perjuangkan itu soal STR ini jangan terlalu dipersulit gitu. Jadi mohon ini tetap ditambah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau tidak begitu, ini saya khawatir memang tidak mampu kita karena jumlah peningkatan orang yang terpapar COVID ini yang terdata itu saya kira sangat
banyak sekali. Tetapi kita tenaganya sangat kurang. Nah, cuman ada pertanyaan saya Pak Menteri terkait dengan ada dokter spesialis yang mensupervisi dokter umum. Tolong dijelaskan pada kita dengan cara ini kira-kira dapat berapa kita dokter itu? Dapat berapa misalnya? Karena ada itu bagus sekali sebetulnya. Dokter spesialis supervisi dokter umum. Nah, dengan pola ini nanti totalnya kita dapat berapa penanganannya, penambahannya. Karena untuk menciptakan dokter spesialis kan nggak gampang, harus sekolah dan macam-macam. Tapi dengan cara ini saya kira ini bisa. Kemudian yang berikutnya, tadi salah satu yang dijelaskan oleh Pak Menteri pada kita semua adalah bahwa untuk melakukan satu hal dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini adalah melakukan testing tracing. Lalu kan ada tadi instruksi ke rumah-rumah sakit tuh, puskesmas kita nanti ada rapid antigen, bagus sekali itu. Kemudian kita tingkatkan lagi tes PCR swab, bagus sekali. Tapi ada yang nggak dijelaskan di sini, yaitu tentang penemuan UGM kalau nggak salah yang genos. Kita ini senang banget itu dapat cerita tentang genos ini. Tapi kita nggak dipaparkan ini. Bahwa genos ini katanya hanya pakai hembusan napas saja, orang bisa dideteksi apakah kena COVID atau tidak. Kemudian itu pekerjaannya dia langsung cepat gitu, bisa drastis bisa mendeteksi banyak orang. Kalau misalnya kita punya di seluruh Indonesia 10.000 saja dia bisa mendeteksi 1,2 juta orang per hari. Berarti kira-kira 40 hari seluruh Indonesia ini dah langsung ketahuan siapa yang kena COVID, siapa yang enggak. Dengan begitu kan bisa kita selesaikan ini mana yang kena COVID, mana enggak. Mana yang harus dibawa ke Wisma Atlet, mana yang mau dibawa ke mana itu asrama haji dan seterusnya, bisa dideteksi. Ini kenapa enggak diproduksi massal untuk kebutuhan dalam negeri kita. Nah kalau enggak kan ini repot ini. Ya untuk mendatanya, mengecek dan lain seterusnya, ini saya kira penting nanti dijelaskan juga. Mungkin Pak Sekjen atau Parmalkes mungkin yang paham tentang itu. Saya pindah ke Badan POM. Ibu Penny yang berbahagia, Ibu Penny ini makin lama makin cantik aja nih, jadi semakin lama jadi kepala badan, makin lama makin cantik aja. Itu baru pakai masker. Coba kalau maskernya dibuka itu makin cantik. Ini saya tanya ini, Ibu Feni ini kan ketika Ibu melakukan penelitian lah katakan seperti itu ya. Ini saya sebetulnya mohon maaf nggak ngerti saya ini emergency authorization ini. Tahunya pokoknya kalau ada emergency authorization udah bisa disuntik lah gitu. Tapi kan fase-fase yang dilakukan saya belum paham. Nanti mungkin Ibu bisa jelaskan. Tapi saya lihat di dalam penjelasan Ibu ini, Ibu membandingkan dengan Turki dan Brasil dalam paparan ini. Ya enggak? Ada Turki dan Brasil. Nah tolong Ibu jelaskan itu kira-kira apa yang kita ambil dari Turki dan Brasil. Bukankah seed virus yang mereka pakai itu beda dengan seed virus yang pakai di Indonesia? Atau sama? Ya kan? Nanti dijelaskan Bu. Kenapa mesti pakai Turki dan Brasil? Lalu mana yang di Cina? Ya enggak? Negara Cinanya mana? Ini enggak keluar di sini. Karena ini penting Pak Menteri ya. Kan sekarang lagi banyak negara yang lockdown ini. Lockdown lagi. Tadi Pak Menteri mengatakan India juga produsen vaksin tapi lockdown juga. Cina ini sekarang lockdown juga. Itu Shanghai dan kota-kota sekitarnya lockdown. Terbuka itu. Jangan-jangan ini di Shanghai nggak dipakai nih Sinovac. Langsung kirim ke kita. Kalau memang dipakai kan sudah aman di sana. Atau apalah gitu ya penjelasannya. Nanti mohon diperjelas juga soal itu. Itu satu ya Ibu Feni, makasih ya Ibu Feni nanti dijawab itu. Kemudian yang kedua, soal efikasinya Bu. Ya, efikasinya itu juga ternyata beda Bu. Tadi kan kita membandingkan dengan Indonesia, Turki, Brasil. Tapi efikasi Indonesia hanya 65,3%. Turki 91,25%, Brasil 78%. Maka saya katakan ini seed virusnya yang mana ini? Kenapa bisa beda-beda? Nanti dijelaskan juga, ini kan mestinya eksakta. Kalau eksakta itu berarti ilmu pasti. Ya enggak? Ini dijelaskan pada kita kenapa angka-angka ini bisa berbeda. Saya kira itu untuk Ibu Feni, yang terakhir Pak, jangan banyak kali untuk Pak Dirut
Bio Farma, Pak. Pertama pertanyaan saya, Pak, sama dengan Pak Menteri tadi, yang soal nama-nama perusahaan tadi kan Pak, ya nanti dibantu dijelaskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, ini Pak, Bapak menjelaskan di sini kayaknya akan memproduksi sendiri ya Pak ya, yang Sinovac ini juga, ya toh? Karena ada sekarang 140 juta, kemudian ada 120 juta lagi, tambahan bagaimana gitu, penjelasan berarti total kan 260 juta. Saya tolong dijelaskan Pak itunya, gimana sih sebetulnya? Yang diambil dari Cinanya itu apa, lalu Bapak produksi apa, sehingga jadi apa. Berarti kan jangan sampai yang Sinovac ini dianggap nanti malah merah putih. Itu loh Pak. Nah ini kan punya dia ternyata kita memproduksi, jadi memperbanyak saja atau apa gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, Bapak menjelaskan bahwa proses uji klinis masih berlanjut sampai Maret 2021. Itu yang Bapak sebut uji klinis tahap ketiga. Berarti kan belum selesai nih ujinya, benar nggak Pak? Belum selesai kan uji klinis ini. Belum selesai uji klinisnya, kita sudah mau suntik. Nah, ini dijelaskan juga, ini apa yang excuse-nya yang menyebabkan kita boleh suntik sebelum uji klinis tahap ketiga belum selesai. Kemudian kalau nanti selesai sampai bulan Maret, apalagi yang kita tunggu Pak? Kira-kira keterangan apa lagi yang akan kita dapatkan dari hasil itu? Untuk menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sejauh ini. Saya kira itu Pak, karena walaupun masih banyak ya nanti teman-teman kan masih banyak, Ibu Ketua udah marah-marah dari tadi sebetulnya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.